Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, kelas 2E Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Peran Farmakokinetik dan Farmakodinamik dalam terapi inhibitor fosfodiesterase 5. 1. Abstrak. 2. Pengantar. 3. Peran farmakologi klinis dalam farmakoterapi. 4. Prinsip umum PK yang dibagi menjadi 4. 1. Penyerapan, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, 4. Pengeluaran. 5. Parameter PK, kunci, teori, dan alasan yang dibagi menjadi 4. 1. Ketersediaan hayati. 2. Izin penggunaan. 3. Volume distribusi. 4. Waktu dan pengaruh. 6. Hubungan exposure respon. 7. PK dan PD dari penghambat PDE5 yang dibagi menjadi 7. 1. Penyerapan inhibitor PDE5. 2. Distribusi penghambat PDE5. 3. Metabolisme penghambat PDE5. 4. Penghapusan inhibitor PDE5. 5. Hubungan paparan respon dari penghambat PDE5. 6. Selektivitas PDE5 dan efek samping. 7. Interaksi obat dari penghambat PDE5. 8. Penghambat PDE5 pada populasi khusus. 8. Kesimpulan. 1. Abstrak. Perbedaan farmakologi klinis dari penghambat fosfodiesterase PDE5 yang saat ini dipasarkan sildenafil, vardenafil, dan tadalafil sangat ditentukan oleh sifat farmakokinetik yang disebut PK dan profil aktivitas penghambat PDE5 mereka. Ulasan ini menguraikan konsep pada farmakokinetik dan farmakokinetik. Ulasan ini menguraikan konsep dasar farmakokinetik dan farmakodinamik yang disebut PK atau PD. Hubungan dan relevansinya dengan pemilihan dosis dan farmakoterapi. Hal ini diikuti oleh diskusi komparatif rinci tentang farmakokinetik dan hubungan respon pajanan dari inhibitor PDE5 yang tersedia saat ini, termasuk interaksi obat-obat yang diketahui dan penyesuaian dosis pada populasi khusus. Pengantar. 2. Pengantar. Farmakoterapi dengan 3 penghambat fosfodiesterase PDE5 yang disetujui oleh Food and Drug Administration, disebut juga FDA. Sildenafil, vardenafil, dan tadalafil saat ini menjadi andalan pengobatan untuk disfungsi ereksi atau disebut juga DE. Ketiga inhibitor PDE5 ini memiliki mekanisme kerja yang sama, tetapi terdapat perbedaan farmakodinamik PD antara senyawa mengenai selektivitas dan spesifikitasnya untuk penghambatan PDE, dengan konsekuensi terutama untuk profil keamanannya, serta perbedaan biofarmaseutik dan farmakokinetik atau PK yang sangat mempengaruhi profil kemanjurannya. Dengan semakin banyaknya penghambat PDE5 yang tersedia, para dokter semakin diminta untuk membedakan di antara pilihan pengobatan alternatif ini dalam rekomendasi terapeutik mereka, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyesuaikan terapi dengan menghambat
PDE5 untuk memenuhi kebutuhan medis dan gaya hidup pasien secara individu. Pengetahuan tentang sifat PK dan PD dari senyawa ini sangat penting untuk memahami farmakologi klinis mereka dan memberikan dasar untuk farmakoterapi berbasis ilmiah. Dengan demikian, artikel ini mengulas prinsip-prinsip dasar dalam farmakologi klinis dengan fokus pada farmakokinetik dan hubungan exposure respon, dan selanjutnya membahas referensi konsep-konsep ini untuk farmakoterapi dengan penghambat PDE5 yang tersedia saat ini. 3. Peran farmakologi klinis dalam farmakoterapi. Penggunaan obat yang rasional dan desain regimen dosis yang efektif difasilitasi oleh pemahaman paradigma sentral farmakologi klinis bahwa terdapat hubungan yang jelas antara dosis obat yang diberikan, konsentrasi obat yang dihasilkan dalam berbagai cairan dan jaringan tubuh, dan intensitas efek farmakologis yang disebabkan oleh konsentrasi ini. 4. Prinsip umum PK. 1. Penyerapan. Penyerapan karena sebagian besar obat dimasukkan untuk diberikan secara oral. Kemampuan sesuatu senyawa untuk mencapai aktivitas setelah pemberian melalui jalur oral, yaitu ketersediaan hayati yang baik, sangat penting. 2. Distribusi. Setelah obat memasuki sistem vaskular, obat tersebut didistribusikan ke berbagai jaringan dan cairan tubuh. Namun sebagian besar obat itu didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh. 3. Metabolisme. Pengupasan obat terjadi dengan metabolisme dan ekskresi. Tujuan dasar metabolisme dalam tubuh adalah untuk mengubah obat melalui reaksi kimia menjadi lebih banyak metabolit yang larut dalam air, yang dapat lebih mudah diekskresikan ke dalam urin atau empedu. 4. Pengeluaran ekskresi. Ekskresi obat atau metabolit obat dari tubuh dapat terjadi melalui berbagai jalur, yaitu ginjal, hati, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Tetapi organ ekskresi yang paling signifikan adalah ginjal. Ekskresi obat yang tidak berubah atau metabolit obat melalui ginjal adalah hasil bersih dari 3 proses: filtrasi glomerulus, sekresi tubular aktif, dan reabsorpsi tubular. 5. Parameter PK kunci teori dan alasan. Profil waktu konsentrasi plasma yang khas setelah pemberian obat oral ditunjukkan pada gambar MIC dan MTC. Masing-masing adalah konsentrasi efektif minimum dan konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi. 1. Ketersediaan hayati adalah tingkat penyerapan sistemik. Tingkat ketersediaan hayati yang disebut F. Sesuatu obat didefinisikan sebagai fraksi dari dosis yang diberikan yang tersedia untuk sirkulasi sistemik. F berkisar dari 0% tidak ada penyerapan obat sampai 100% penyerapan obat lengkap. 2. Izin penggunaan adalah ukuran efisiensi eliminasi obat. Pembersihan organ dapat didefinisikan sebagai volume darah atau plasma yang sepenuhnya dibersihkan dari obat per satuan waktu oleh organ. 3. Volume distribusi. Volume distribusi adalah konsep hipotetis yang membantu dalam pengukur distribusi obat dan lebih tepat disebut sebagai volume distribusi yang tampak.
Ini mengasumsikan bahwa obat distribusi secara homogen ke seluruh tubuh dan dapat dilihat sebagai faktor proporsionalitas yang menghubungkan jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi yang diukur dalam plasma. Karena hanya obat tak tarikan yang dapat berdistribusi melintas membran, tersirat bahwa distribusi ke jaringan dipengaruhi oleh pengikatan protein plasma. 4. Waktu pengaruh mencirikan penurunan monoeksponensial dalam konsentrasi obat setelah proses memasukkan obat telah selesai merupakan waktu yang diperlukan untuk konsentrasi plasma menurun hingga setengahnya. 6. Hubungan exposure respon. Pemodelan PK atau PD terintegrasi memungkinkan deskripsi kuantitatif hubungan dosis paparan respon dengan menghubungkan jalur konsentrasi waktu yang dihasilkan dari regimen dosis yang dinilai oleh farmakokinetik dengan intensitas respon yang diamati dalam kaitannya dengan konsentrasi plasma obat yang diukur oleh farmakodinamik. Model PK atau PD yang dihasilkan memungkinkan deskripsi rangkaian waktu lengkap dari intensitas efek yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dihasilkan dari regimen dosis tertentu. 7. PK dan PD dari penghambat PD5. 1. Penyerapan inhibitor PD5. Ketiga penghambat PD5 yang tersedia saat ini dengan cepat diserap setelah pemberian oral dengan waktu onset yang sama dan konsentrasi puncak yang dicapai lebih awal untuk vardenafil dibandingkan dengan sildenafil dan tadalafil. Setelah pemberian oral, sildenafil cepat diserap, mencapai Cmax dalam 1 jam, kisaran 0,5 sampai 2 jam dalam keadaan berpuasa. 2. Distribusi penghambat PDE5. Ketiga inhibitor PDE5 memiliki volume distribusi yang tinggi, yang secara substansial melebihi volume total air tubuh sekitar 42 liter, menunjukkan distribusi ke dalam jaringan dan kemungkinan mengikat protein ekstravakular. 3. Metabolisme penghambat PDE5. Sistem CYP3A adalah jalur metabolisme utama untuk sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. 4. Penghapusan inhibitor PDE5. Rute utama eliminasi untuk semua inhibitor PDE5 adalah metabolisme hadi dengan ekskresi obat yang tidak berubah melalui ginjal 1% atau kurang dari jalur eliminasi. 5. Hubungan paparan respon dari penghambat PDE5 menurut informasi pelabelan Amerika Serikat dan Eropa. Dosis awal yang direkomendasikan untuk sildenafil pada kebanyakan pasien adalah 50 mg yang diminum sesuai kebutuhan kira-kira 1 jam sebelum aktivitas. 6. Selektivitas PDE dan efek samping farmakodinamik penghambat PDE5 ditentukan oleh potensi dan selektivitas terhadap penghambat PDE, sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. Semuanya berbeda dalam potensi dan selektivitasnya. Untuk 11 famili PDE yang diketahui yang menimbulkan perbedaan dalam aktivitas dan profil efek sampingnya. 7. Interaksi obat dari penghambat PDE5 karena metabolisme melalui CYP3A
adalah jalur eliminasi utama untuk ketiga penghambat PDE5. Semua penginduksi dan penghambat aktivitas chip 3A berpotensi mengganggu paparan sistemik dan penghapusan sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. 8. Menghambat PDE5 pada populasi khusus. Penurunan aktivitas metabolik chip 3A dan chip 2J yang dijelaskan dengan baik seiring bertambahnya usia tercermin dari peningkatan paparan sistematik ketiganya inhibitor PDE5 45 pada pria berusia lebih dari 65 tahun, AUC sindefil sekitar 2 kali lebih tinggi dan rata-rata nilai Cmax sekitar 60-70% lebih tinggi dibandingkan pria yang lebih muda 34-35 untuk vardenafil, AUC, dan Cmax. Masing-masing meningkat sebesar 52 dan 34% pada pria lanjut usia. 8. Kesimpulan perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik penghambat PDE5 yang dipasarkan saat ini menghasilkan sifat khusus zat yang relevan dengan profil, resiko, manfaat, dan penggunaan klinis serta perbedaan persyaratan. Untuk penyesuaian dosis dalam interaksi obat-obat dan populasi khusus, sindefil dan vardenafil sangat mirip dalam hal struktur kimianya, sedangkan tadalafil memiliki struktur yang sangat berbeda. 15 persamaan dan perbedaan kimiawi ini juga tercermin dalam persamaan dan perbedaan farmakokinetik, klinis, dan farmakodinamik di antara senyawa ini. Apresiasi profil farmakologi klinis khusus zat ini akan memungkinkan penentuan dosis dan pemilihan senyawa yang rasional berdasarkan kebutuhan individu pasien. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf.